Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Oke, buat yang kalian sering nonton video aku pasti udah kenal siapa aku. Dan untuk yang baru pertama nemuin channel aku ucapin selamat datang. Dan semoga kalian suka dengan video-video aku. Dan aku yakin banget video aku bakal bermanfaat banget buat kalian semua. Dan untuk yang seringnya nonton video-video aku ucapin makasih ya udah ngasih semangat ke aku untuk bikin video-video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang cara pengisian buku kaya ini. Ini bakal bermanfaat banget buat kalian yang mahasiswa kebidanan, yang lagi belajar di kampus maupun yang lagi PKL di klinik, di bidan ataupun di rumah sakit. Biasanya kita sebagai mahasiswa itu kadang disuruh ngisi buku kayak ini. Kayak pengalaman aku dulu, aku disuruh ngisi buku ini pas lagi PKL dan dulu aku tuh bingung gimana sih cara ngisinya. Nah, di sini aku mau bikin video tentang cara pengisian ini biar kalian nggak bingung kayak aku dulu ya. Tonton sampai habis videonya biar kalian pintar. Oke, yang pertama ini di sampulnya ada identitas ibu. Nah, ini biasanya kita ngisinya pakai spidol permanen. Kalau spidol biasa nanti bakalan kehapus, nggak bisa. Oke, yang ini tinggal ngisi nama ibu, nama suami, nama anak, alamat, sama nomor telepon kayak biasa. Terus di lembar selanjutnya ini sama kayak yang di depan cara ngisinya ya. Ini aku nunjukin ada fotonya di samping sini biar kalian lebih jelas apa isinya gitu ya. Soalnya di sini nggak terlalu jelas karena aku nulisnya pakai pensil. Karena kan ini buku baru punya klinik, jadi aku nggak berani nyoret-nyoret pakai pulpen. Maaf ya guys. Oke, yang lembar selanjutnya di sini ada data diri. Di sini ada data diri ibu, suami, alamat, sama data anak. Oke, yang pertama nama ibu. Nama ibunya siapa? Misalkan di sini Bu Mawar. Tanggal lahirnya berapa, kita tanya aja ke ibunya. Terus selanjutnya ada kehamilan keberapa. Misalkan di sini aku bikin contohnya itu kehamilan kedua. Terus anak terakhirnya umur berapa, kita tinggal nanya aja usia anaknya itu berapa. Di sini aku bikin 15 tahun. Terus yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan terakhir bundanya apa? Kita bikin SMU atau SMA, ini sama aja. Terus golongan darah, ada pekerjaan, sama nomor BPJS. Kalau misalkan punya boleh ditulis, tapi kalau misalkan nggak punya ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Terus nama suami ini sama kayak nama ibunya, data dirinya. Yang selanjutnya ada alamat rumah. Alamat rumah ini harus jelas. Misalkan buku kaya ini hilang di jalan, terus yang nemuin bisa ngubungin nomor telepon di sini, dan juga mungkin bisa datang ke alamat rumahnya untuk ngembaliin buku kaya ini. Oh, yang di atas nih lupa. Ini ada nomor registrasi ibu sama tanggal pemberian buku kaya dan nomor telepon bidan. Oke, di lembar selanjutnya ini ada HPHT atau hari pertama, hari terakhir ibunya. Kita tulis HPHT-nya itu kapan. Kalau misalkan lupa, kita tulis aja lupa. Kalau enggak tanggal sesuai yang ibunya ingat, tapi kita di akhirnya dikasih tanda tanya biar kita tahu kalau ibunya itu nggak inget pasti tapi lupa-lupa. Terus selanjutnya ada HTP atau hari taksiran persalinan. Ya, tanggalnya berapa ini bisa dihitung pakai rumus. Nah, di video aku sebelumnya aku udah pernah bikin cara menentukan hari perkiraan lahir. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ini ada golongan darah, terus penggunaan riwayat kontrasepsi sebelumnya. Kita tanya ke ibunya sebelum hamil ini pakai KB apa. Misalkan ibunya ini belum pernah KB atau misalkan pakai suntik 3 bulan, ya udah kita tulis di sini.
Yang selanjutnya ada riwayat penyakit, misalkan ada darah tinggi atau hipertensi ataupun diabetes, ya udah kita tulis. Selanjutnya ada riwayat alergi, ada riwayat alergi obat atau makanan, kita tulis sesuai yang ibunya itu katakan. Dan selanjutnya ada imunisasi TT. Di sini aku bikin imunisasi TT1. Terus yang kedua ini ada gravida, partus sama abortus. Ini aku bikin G2P1A0. Yang selanjutnya ada tinggi badan. Oke, yang selanjutnya di bawah riwayat HPHT ini ada riwayat obstetri. Ini riwayat kehamilan bundanya sebelumnya, sebelum hamil. Misalkan ini aku bikin contohnya itu G2, jadi ibunya udah pernah melahirkan sekali. Di sini yang pertama itu dia hamil pertama pada tahun 2005. Di sini ada lahir, hidup, mati atau abortus. Kalau misalkan ibunya itu keguguran, ya udah kita tulis abortus. Kalau misalkan meninggal, ya udah kita tulis sesuai yang ibu katakan. Kalau di sini aku bikin contohnya hidup, H. Terus yang selanjutnya itu ada aterem sama preterem sama posterem. Artinya aterem itu dia cukup umur dari usia 37 sampai 42 minggu. Kalau misalkan preterm itu di bawah 37 minggu. Misalkan ibunya dulu itu pas hamil yang pertama lahirnya di usia 35 minggu, berarti kita tulisnya preterm bukan aterm. Selanjutnya di sini ada lahir spontan, SC atau yang lainnya. Kalau misalkan ibunya itu lahir normal, berarti kita tulis SPT atau artinya itu spontan. Tapi kalau misalkan SC, ya udah kita tulis SC. Yang selanjutnya di sini ada berat lahir sama panjang lahirnya. Misalkan di sini aku bikin lahirnya itu 3,2 kg sama panjangnya 49 cm. Yang selanjutnya tempat bersalin. Dia misalkan bersalin di mana? Di puskes atau di BPM atau di rumah sakit. Kita tulis yang secara jelas biar kita tahu riwayatnya itu gimana. Yang selanjutnya ada kondisi anak sekarang. Sekarang apakah lagi sakit atau sehat-sehat aja, ya udah ini kita tulis sehat. Yang selanjutnya ada komplikasi kehamilan atau persalinan. Dulunya saat hamil apakah bundanya ada komplikasi, misalkan ibunya mengalami HEG atau ibunya mengalami preeklamsi, kita tulis riwayatnya. Yang kedua ini aku tulis hamil ini karena G2. Yang pertama ini kan anak pertama riwayatnya, yang kedua ini hamil kedua, hamil ini. Di halaman 20. Di sini yang pertama ada nama pemeriksa atau tempat pemeriksaan. Misalkan di sini aku bikin Bidan Nur, tanggal periksanya berapa? Ini aku bikin tanggal 25 bulan 9 2020. Dan selanjutnya ada keluhan. Ini bundanya nggak mengalami keluhan, jadi aku tulisnya TAK atau tak ada keluhan. Tapi misalkan bundanya ada keluhan pusing, mual atau pegel-pegel, ya udah kita tulis aja sesuai keluhan bundanya. Yang selanjutnya ada usia kehamilan atau UK. Ini kita tulisnya dalam minggu bukan dalam bulan ya. Di sini kalau sesuai menstruasi terakhir bundanya itu usianya 5 minggu 6 hari. Selanjutnya ada berat badan, ini 53, tensi lila atau lingkar lengan atas. Yang selanjutnya ada tinggi fundus uteri dalam sentimeter, karena ibunya ini masih 5-6 mingguan, jadi kita tidak menggunakan sentimeter, tapi kita menggunakan hitungan jari. Di sini 1 jari di atas simpisis. Kalau misalkan udah di usia 20 minggu ke atas atau 25 minggu ke atas, biasanya kita udah menggunakan pita pengukur dalam sentimeter. Selanjutnya ada letak janin atau detak jantung. Di sini karena belum kedengeran detak jantungnya, jadi kita tulis strip aja. Yang selanjutnya ada imunisasi. Ini tuh imunisasi TT, tetanus toksoid. Karena bundanya saat pemeriksaan tidak melakukan suntik, ya udah kita strip.
Dan selanjutnya ada tablet tambah darah. Di sini karena pada saat pemeriksaan kita ngasihnya vitamin anelat atau asam folat, kita tulis berapa jumlahnya dan berapa kali minum, harus ditulis secara jelas. Yang selanjutnya ada lab sama analisa. Lab ini di strip karena tidak melakukan pemeriksaan. Analisa G2P1A0, hamil atau H disingkatnya, 5 minggu 6 hari. Tata laksananya ini dikasih penyuluhan tentang atau konseling tentang nutrisi sama pola istirahat. Kalau misalkan kita ngasih konselingnya tentang personal hygiene, ya udah kita tulis tentang personal hygiene. Dan selanjutnya ada konseling. Biasanya di konseling ini ditulis tanggal kembali si pasiennya. Karena masih usia 6 mingguan, jadi kembalinya itu 1 bulan. Tanggal 25 bulan 10 2020. Atau kita bisa ngasih tahu ke pasiennya kalau misalkan lebih gampangnya, kalau vitaminnya itu tinggal 2 atau tinggal 3 tablet, boleh langsung ke sini. Jadi nanti minum vitaminnya itu nggak putus-putus, jadi langsung berlanjut. Oke guys, segitu aja video dari aku. Kalau masih ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham, kalian bisa komen video aku. Nanti insya Allah bakal aku balas satu-satu. Oke, sampai sini aja videonya. Aku yakin video ini pasti bermanfaat banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga share ke semua sosial media kalian ya.